Kali ini kita akan kupas tuntas soal peperangan rohani lewat sebuah kisah yang dahsyat. Kisah tentang janji, kegagalan, dan pemulihan. Sebuah cerita yang nunjukin gimana kita sebetulnya udah diperlengkapi untuk pertempuran yang nggak kelihatan mata. Coba bayangin deh, dengar kata-kata ini langsung dari orang yang paling kita kagumi. Sebuah ramalan yang menusuk yang bakal jadi titik balik dalam hidup salah satu murid paling bersemangat. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Sebuah janji yang patah. Ini adalah kisah tentang Simon Petrus, seorang pria yang semangatnya luar biasa, tapi sayangnya dia belum sadar akan kelemahannya sendiri. Di sini nih kita lihat Petrus dengan tulus dan penuh percaya diri, bersumpah setia sampai mati. Dia benar-benar serius loh, dia siap ngasih segalanya. Tapi ada sesuatu yang dia nggak sadari tentang pertempuran yang akan datang. Yesus yang kenal Petrus lebih dari Petrus kenal dirinya sendiri, nggak cuma meramalkan sebuah penyangkalan. Dia kasih angka yang spesifik, 3. Angka ini, wah, bukan kebetulan sama sekali. Nah, ini penting banget buat kita paham konteks budayanya. Penyangkalan 3 kali itu bukan sekedar, oh, dia ngulangin kesalahan. Enggak, itu adalah sebuah pernyataan final. Di budaya waktu itu, ini artinya pemutusan hubungan yang mutlak, yang nggak bisa ditarik lagi. Jadi bisa dibayangin kan betapa beratnya nubuat yang diterima Petrus. Dan disinilah bagian yang luar biasa. Kegagalan pahit Petrus itu ternyata bukan akhir dari ceritanya. Justru sebaliknya, setelah dipulihkan, pengalamannya itu jadi dasar dari pengajarannya. Dia belajar lewat cara yang paling sulit, bahwa kekuatan manusia aja tuh nggak cukup. Kisah Petrus ini ibaratnya gambaran kecil dari sebuah lukisan yang jauh lebih besar. Kegagalannya menyoroti adanya musuh yang nggak kelihatan dan pertempuran rohani yang kita semua hadapi. Yuk, kita lihat lebih dalam. Petrus, yang sekarang udah jauh lebih bijaksana, ngegambarin musuh ini dengan sangat jelas. Seekor singa yang mengaum, yang lagi nyari mangsa. Ini bukan ancaman yang diam-diam ya, ini adalah predator yang aktif dan sangat berbahaya. Poin krusialnya adalah ini, lawan kita itu bukan manusia. Perjuangan kita terjadi di alam roh, melawan kekuatan-kekuatan tak terlihat yang sangat terorganisir. Kalau kita abai sama hal ini, sama aja kita masuk ke medan perang dengan mata tertutup. Nggak sadar sama sekali dari mana serangan itu datang. Coba deh kita pikirin, timpang banget kan? Musuh kita udah ribuan tahun mengamati dan mengeksploitasi kelemahan manusia. Sementara kita, dengan pengalaman hidup kita yang terbatas, mencoba untuk bertahan. Jelas banget, kita butuh bantuan dari luar. Oke, jadi kita tahu ada musuh. Tapi, tahu doang nggak cukup. Kita harus paham strateginya. Yuk, kita bedah misi 3 serangkai dari musuh kita ini. Wah, ini kontrasnya benar-benar langit dan bumi kan? Di satu sisi ada misi perusakan, di sisi lain misi kehidupan dan kelimpahan. Inilah pertarungan dari pertempuran rohani yang kita hadapi. Strategi pertama adalah mencuri, dan target utamanya firman Tuhan. Kenapa coba? Karena firman itu pedang roh kita, senjata untuk menyerang. Firman juga yang menghasilkan iman, yang menjadi perisai kita. Jadi dengan mencuri firman, dengan bikin kita sibuk, teralihkan atau ragu, musuh itu melucuti senjata kita bahkan sebelum pertempuran dimulai. Misi kedua adalah membunuh. Dan ini bukan cuma soal kematian fisik ya, ini tentang membunuh harapan, membunuh hubungan, membunuh potensi. Iblis bekerja dengan menabur kebencian dan kekerasan, memakai manusia sebagai alat untuk menjalankan agendanya, dan mengubah pengaruh spiritual yang jahat menjadi kerusakan yang nyata di dunia kita. Dan tujuan akhirnya adalah penghancuran total. Strategi puncaknya adalah membalikkan kita untuk melawan diri kita sendiri, membisikkan kebohongan sampai kita sendiri yang jadi penyebab kehancuran kita, persis seperti roh yang mendorong seseorang ke dalam api atau air. Terus ngadepin strategi yang begitu merusak, gimana kita bisa bertahan? Nah, jawabannya bukan dari kekuatan kita sendiri, melainkan dengan perlengkapan yang sudah disediakan. Coba perhatiin deh kata-katanya. Kenakanlah. Ini adalah sebuah perintah, sebuah tindakan yang disengaja. Ini bukan sesuatu yang otomatis kita punya. Kita harus memilih untuk memakainya setiap hari. Dan ini dia perlengkapan tempur kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setiap bagiannya punya tujuan spesifik, mulai dari ikat pinggang yang menopang semuanya sampai pedang untuk menyerang. Semuanya penting untuk pertahanan yang kokoh. Coba perhatikan hubungan krusial antara 2 senjata kunci ini. Pedang roh adalah firman Tuhan. Firman inilah yang membangun iman kita. Dan iman itu, pada gilirannya, menjadi perisai yang memadamkan panah-panah api si jahat. Jadi, senjata ofensif kita memberi kekuatan pada senjata defensif kita. Keduanya bekerja sama.
Oke, punya perlengkapan perang itu satu hal. Tapi kalau nggak tahu cara pakainya dan nggak waspada, ya percuma. Nah, ini adalah panggilan terakhir untuk kita semua. Jadi, mengenakan perlengkapan senjata itu adalah gaya hidup, bukan tindakan sekali-sekali. Ini adalah keadaan kesadaran spiritual yang konstan, yang diperkuat oleh doa. Tanpa kewaspadaan, perlengkapan terbaik di dunia pun nggak akan ada gunanya. Dan disinilah kita kembali ke awal. Kisah Petrus itu, pada akhirnya, bukan cerita tentang kegagalan, tapi tentang kebutuhan. Kepercayaan dirinya harus hancur dulu supaya dia bisa belajar untuk bergantung pada kekuatan yang sejati. Kegagalannya adalah pelajaran terbesar bagi kita semua. Jadi pertanyaan terakhir ini bukan teoretis, tapi praktis. Untuk Anda hari ini. Pertempuran itu nyata, tapi perlengkapan dari Tuhan juga nyata. Pertanyaannya, sudahkah Anda mengenakannya?